Cinta Buta, si gadis dusun. Ada apa kamu ngajak aku ketemuan di sini? Nanti ibuku tahu, aku bisa kena marah. Aku minta duit dong sayang, handphoneku rusak, mau aku servis. Kalau nggak aku perbaiki, aku nggak bisa hubungi kamu. Beneran ya? Buat perbaiki handphone, awas aja kamu pakai untuk macam-macam. Iya sayang, masa kamu tidak percaya sama aku? Nanti aku tunjukin deh, biar kamu percaya. Iya ya, aku percaya. Ya sudah, nanti aku kasih uangnya. Kamu jangan marah gitu dong. Terima kasih ya sayang, kamu memang pacarku yang baik hati dan paling pengertian. Iya ya. Farida, kamu kasih uang lagi buat pacar kamu ya? Apa kamu nggak terlalu berlebihan, Nak? Keadaan kita sudah sulit begini. Seharusnya pergunakan uangnya untuk keperluan kita yang lain. Lagian, belum tentu kamu akan berjodoh dengan Lukman. Sebenarnya, dari pertama dia datang ke sini, ibu sudah merasa ada yang tidak beres sama dia. Ibu rasa janggal saja. Apa dia beneran tulus mencintai kamu, Nak? Apa maksud ibu ngomong begini? Kenapa ibu jelek-jelekin pacarku? Farida yang lebih tahu tentang Lukman, Bu. Dia lelaki yang baik dan punya sifat penyayang, Bu. Lagian, aku ngasih dia uang pun cuma untuk bantu. Handphone dia rusak. Dia nggak mungkin bohong sama Farida, Bu. Ya sudah, kalau memang kamu sudah yakin dengan pilihan kamu. Ibu cuma sekedar mengingatkan supaya kamu lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, Nak. Ibu tidak mau melihatmu kecewa suatu saat nanti. Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu, Nak. Sementara itu, di tempat berbeda, Lukman tengah berduaan dengan pacarnya yang lain. Mana uang yang kamu janjikan, Mas? Kamu bilang mau kasih aku hari ini. Aku mau beli tas baru, Mas. Iya sayang, jangan khawatir. Ini Mas sudah bawakan uangnya kok. Ayo kita pergi cari tas yang kamu inginkan. Beneran, Mas? Aduh, terima kasih ya ganteng. Sama-sama sayangku. Sudah, ayo berangkat. Farida, tolong ke warung sebentar, Nak. Belikan gula sama tepung. Iya, Bu. Sebentar. Uangnya mana, Bu? Pakai uang kamu dulu ya, Nak. Nanti ibu ganti kalau ayahmu sudah pulang. Mulai deh. Kebiasaan sekali, tapi nanti ganti ya, Bu. Iya, nanti ibu ganti. Itu kayak si Lukman, tapi kok sama perempuan? Siapa perempuan itu? Mas Lukman, kamu mau kemana? Siapa perempuan ini? Kamu kenal dia, Mas? Tidak, aku tidak mengenalnya. Tapi dia tahu namamu. Mungkin dia ngefans sama aku sayang. Kamu kan tahu sendiri, banyak perempuan yang tergila-gila sama aku. Kurang ajar kamu Lukman. Setelah apa yang kamu dapatkan dari aku, semua pengorbanan yang telah aku berikan kepadamu, sekarang kamu berpura-pura tidak mengenal aku. Tega kamu, Mas. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu siapa? Pengorbanan apa maksudmu? Jangan mengarang cerita deh. Kamu yakin tidak kenal dia, Mas? Tapi dia kelihatan serius sekali, Mas. Dia pacar kamu ya? Mana mungkin sayang? Masa aku pacaran sama perempuan dusun dan dekil begini? Tidak masuk akal banget kan? Sudahlah sayang, gak usah ladeni perempuan dusun ini. Kita kan mau shopping, ayo pergi. Betapa sakit dan hancur hatinya Farida. Dia tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya gemetar menahan gejolak perasaan yang sangat menyakitkan. Dia tidak pernah menyangka lelaki yang selama ini dia puja-puja dan dibela mati-matian di hadapan ibunya itu. Kenyataannya, sekarang dia telah berkhianat dan mencampakkan dirinya begitu rendah dan hina. Kamu jahat, Lukman.
Apa salahku kepadamu? Farida, sudahlah nak, jangan terus larut dalam kesedihan. Dari semalam kamu belum makan, nanti kamu sakit sayang. Biar aku mati saja, Bu. Percuma aku hidup dengan takdir buruk seperti ini. Farida nggak sanggup, Bu. Tidak baik berbicara seperti itu nak, seharusnya kamu bersyukur. Tuhan telah menjauhkan kamu dari lelaki tidak baik seperti Lukman. Sedalam apapun kamu mencintai, sekeras apapun kamu bertahan dan setulus apapun kamu berharap, semuanya hanya akan sia-sia jika hatinya tidak tertuju kepadamu sayang. Belajarlah untuk ikhlas dalam menerima takdir. Bukan salahmu mencintai, tapi kamu harus sadar bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Hapuskan namanya dari hatimu. Sadarlah bahwa dia bukan rumah yang pantas untuk kamu tinggali. Ayo sayang, kuatkan hatimu. Ibu tahu, merelakan seseorang yang kita cintai membutuhkan proses panjang dan tidak mudah, tapi kamu juga harus sayang pada diri sendiri. Jangan biarkan perasaan itu mengikis bahagia yang selama ini kamu punya. Sejak bertemu dengannya, aku baru tahu bagaimana rasanya dipuja. Caranya memanjakanku, selalu berhasil membuatku merasa begitu disayang. Mungkin kalimat terima kasih saja belum cukup untuk menjelaskan betapa beruntungnya aku memilikimu. Bahkan jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap memilihmu sebagai seorang yang paling aku cintai. Kamu terlalu istimewa untuk sekedar disebut manusia, tapi kenapa kamu tega mengkhianati aku, Lukman? Apa salahku kepadamu? Aku sudah berusaha mencoba untuk melupakanmu, menghapus namamu dari hatiku. Tapi, semakin aku berusaha untuk melupakan dan membencimu, rasanya semakin sakit. Aku mencoba berdamai dengan keadaanku sekarang. Tapi nyatanya, semua ini tidak mudah. Ya Tuhan, jika dia ditakdirkan bukan untukku, kenapa harus ada pertemuan? Kenapa harus ada perasaan cinta yang begitu mendalam? Bagaimana aku akan melupakannya? Kamu dari mana saja sih, Mas? Lama sekali. Aku capek nunggunya tahu. Aduh, maaf sayang. Aku tadi ketemu teman di jalan. Dia minta tolong sama aku buat temenin adiknya ke rumah sakit. Aku tidak bisa nolak. Karena temanku ini paling berjasa di hidupku. Kamu tidak marah kan sayang? Kamu tidak sedang berbohong kan, Mas? Awas saja ya. Nggak sayang. Mana berani aku berbohong sama kamu. Sumpah deh. Dan ternyata Lukman memang bukanlah lelaki baik-baik. Banyak wanita yang sudah menjadi mangsanya. Dia memanfaatkan wajahnya yang tampan dengan tubuh atletisnya untuk menipu para wanita. Janji ya, jangan ngeret lagi. Iya sayang, aku janji. Itu Lukman sama siapa lagi? Ya Tuhan, ternyata benar kata ibu. Dia itu playboy. Kasihan mereka yang sudah Lukman bohongi. Sebagai perempuan, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus kasih tahu pacarnya yang lain. Dengan cepat, Farida berlari menuju kediamannya Farah. Sesampainya di sana, mereka sempat berdebat. Farah yang tidak percaya begitu saja begitu emosi mendengar ceritanya Farida. Namun setelah Farida menjelaskan, Farah pun meminta bukti supaya dia percaya. Mari ikut saya sekarang juga, Mbak. Biar Mbak Farah yakin. Baiklah, ayo tunjukkan saya tempatnya. Itu mereka. Sekarang Mbak Farah percaya kan? Kurang ajar si Lukman. Mari Farida, kita hajar wajahnya sampai babak belur. Hei playboy kampung, awas kamu ya. Rasakan ini. Aduh, sakit, ampun. Ayo Farida, kita kejar dia. Ada apa ini? Waduh, jalannya buntu. Mau lari kemana lagi kamu? Aduh, aku.
Aku bisa jelaskan pada kalian. Tolong maafkan aku, sayang. Bagaimana menurutmu, Farida? Apa kita akan maafkan playboy kampung ini? Iya Mbak, maafkan sajalah, tidak usah diperpanjang lagi. Kamu ini terlalu lugu dan baik hati sekali, Farida. Itu makanya dia gampang sekali memanfaatkan dirimu. Betul kata Farida. Tolong maafkan aku, sayang. Aku janji nggak ulangi lagi. Baiklah, kami maafkan, tapi setelah kami puas melihatmu berendam di kolam ini. Aduh, jangan lakukan itu, sayang. Aku tidak bisa berenang. Bodoh amat, itu urusanmu. Pergilah mandi, cuci semua dosamu. Tolong, aku minta maaf, sayang. Mbak Farah, sudahlah, kasihan. Tunggu sampai dia pingsan baru kita angkat. Demikianlah, akhirnya sang playboy mendapatkan hukumannya. Sementara Farida, dengan kejadian itu, hatinya merasa lega. Sudah tidak ada lagi beban yang dia rasakan seperti hari-hari sebelumnya.